Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang sedang luput dari perhatian dunia. Saat Gaza dan Lebanon terus menjadi sorotan, Israel justru bergerak ke sebuah desa kecil di Suriah Selatan, dekat dataran tinggi Golan. Mengapa sebuah desa bernama Abdin tiba-tiba didatangi kendaraan lapis baja Israel? Apakah ini hanya patroli biasa, atau tanda bahwa Israel sedang membangun front baru secara perlahan di wilayah Suriah? Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan fakta menarik yang akan kami ungkap berikutnya. Minggu 28 Juni 2026. Ketika perhatian dunia masih tertuju pada Gaza dan Lebanon, ketegangan justru muncul di sebuah desa kecil di Suriah Selatan. Namanya Abdin. Letaknya berada di Daraa Barat, di kawasan lembah Yarmuk, tidak jauh dari dataran tinggi Golan. Siang itu, kendaraan militer Israel bergerak masuk ke arah desa. Bagi pasukan Israel, jalur ini berada dekat kawasan yang kini sangat sensitif. Namun bagi warga Abdin, kemunculan kendaraan lapis baja di jalan kampung bukan sekadar patroli biasa. Mereka melihatnya sebagai kehadiran militer asing yang kembali masuk ke ruang hidup mereka. Reaksi warga berlangsung cepat. Jalan ditutup memakai batu. Sejumlah pemuda dan anak-anak berdiri menghadapi kendaraan lapis baja, lalu melempar batu untuk menghentikan laju patroli. Jelas, kekuatannya tidak seimbang. Batu tidak mungkin menembus baja. Tetapi tindakan itu mengirimkan pesan tegas. Warga Abdin tidak ingin desa mereka diperlakukan sebagai wilayah yang bisa dimasuki kapan saja. Menurut kesaksian penduduk yang dikutip media internasional pada Senin 29 Juni 2026, pasukan Israel kemudian menembakkan peluru peringatan. Tembakan itu disebut mengenai dinding dan area di antara warga yang berkumpul. Setelah suasana semakin tegang, beberapa peluru artileri menghantam area desa. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam bentrokan tersebut. Tetapi tidak adanya korban bukan berarti tidak ada dampak. Ketika suara tembakan dan ledakan terdengar dekat rumah, banyak keluarga memilih keluar dari Abdin pada malam hari. Mereka takut serangan berikutnya lebih besar, atau patroli akan kembali dengan tindakan yang lebih keras. Keesokan harinya, Senin 29 Juni 2026, sebagian warga masih belum berani pulang. Di jalan desa, sisa ketegangan terlihat jelas. Ada warga yang memeriksa area bekas jatuhnya peluru. Ada anak-anak yang melihat serpihan amunisi, ada rumah dan toko yang tetap berdiri. Tetapi suasananya berubah. Aktivitas harian berhenti, digantikan pertanyaan sederhana yang sulit dijawab. Apakah kendaraan Israel akan datang lagi? Bagi penduduk setempat, insiden ini bukan kejadian yang muncul tanpa latar belakang. Seorang warga Abdin mengatakan bahwa kendaraan Israel telah beberapa kali datang dalam beberapa hari sekali. Mereka disebut berkeliling, memeriksa rumah, mengetuk pintu, bahkan masuk secara paksa ketika tidak mendapat jawaban. Klaim ini merupakan kesaksian warga, bukan rincian yang dikonfirmasi secara terbuka oleh pihak Israel. Namun kesaksian itu menjelaskan mengapa emosi di Abdin sudah menumpuk sebelum batu pertama dilemparkan. Di sisi lain, pihak militer Israel menyampaikan bahwa pada hari yang sama pasukannya menghadapi orang-orang bersenjata di Suriah Selatan. Seorang pejabat Israel mengatakan 2 orang bersenjata tewas saat diduga sedang menyiapkan serangan terhadap tentara Israel. Lokasi dan hubungan langsung peristiwa itu dengan Abdin tidak dijelaskan secara rinci. Inilah titik yang membuat situasinya tidak bisa dibaca secara hitam putih. Israel melihat kawasan dekat Golan sebagai ruang yang harus diamankan dari ancaman bersenjata. Warga Abdin melihat patroli dan tembakan sebagai tekanan baru setelah bertahun-tahun hidup dalam perang. Jadi apakah lemparan batu di Abdin hanya bentrokan singkat yang segera dilupakan? Atau justru ini tanda pertama bahwa desa-desa dekat Golan mulai menjadi ruang gesekan baru antara strategi keamanan Israel dan penolakan warga Suriah? Untuk menemukan jawabannya, kita perlu melihat perubahan besar yang terjadi sejak Desember 2024 ketika peta keamanan Suriah Selatan mulai berubah. Pada Minggu 8 Desember 2024, pemerintahan Bashar al-Assad runtuh. Banyak orang melihatnya sebagai akhir rezim lama. Namun, bagi Israel, kejatuhan itu bukan hanya perubahan politik di negara tetangga. Peristiwa itu membuka sebuah kekosongan keamanan tepat di depan dataran tinggi Golan.
Sebelum Desember 2024, Suriah memang sudah lemah akibat perang panjang, tetapi negara itu masih memiliki rantai komando, pos militer, dan struktur yang setidaknya bisa dibaca oleh intelijen. Setelah pemerintahan lama tumbang, garis itu menjadi kabur. Pos yang ditinggalkan tentara Suriah dapat diperebutkan kelompok bersenjata. Jalur desa dapat berubah menjadi tempat penyelundupan, sementara orang-orang yang membawa senjata tidak selalu memiliki seragam atau komando yang jelas. Pada hari yang sama, 8 Desember 2024, Israel mengirim tank dan pasukan ke zona penyangga yang memisahkan Golan dengan wilayah Suriah. Pemerintah Israel menyebut langkah itu sebagai tindakan sementara untuk mencegah kekacauan dari Suriah menyeberang ke perbatasan. Tetapi, hanya beberapa hari kemudian, arah kebijakan itu mulai terlihat lebih jauh. Pada Rabu, 18 Desember 2024, Benyamin Netanyahu datang ke Gunung Hermon di sisi Suriah. Dari sana, ia menyampaikan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di kawasan tersebut sampai terbentuk pengaturan keamanan baru yang menjamin keselamatan Israel. Kalimat ini penting. Artinya, Israel tidak ingin kembali bergantung pada pagar dan patroli di sisi perbatasannya sendiri. Golan memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekedar hamparan ukit. Dari dataran tinggi ini, pergerakan di wilayah Suriah Selatan dapat dipantau dari jarak jauh. Jalur menuju Quneitra, Dara, dan jalur yang mengarah ke perbatasan Yordania juga menjadi lebih mudah diawasi. Dalam perhitungan militer, wilayah tinggi memberi kemampuan untuk melihat ancaman lebih awal, menentukan titik pengamatan, dan mengatur respon sebelum lawan mendekat. Disinilah logika Israel bekerja. Setelah serangan 7 Oktober 2023, Israel tidak ingin lagi membiarkan kelompok bersenjata tumbuh di dekat garis batas, lalu baru bereaksi ketika serangan sudah terjadi. Bagi Israel, ancaman paling berbahaya bukan selalu roket yang sudah ditembakkan. Ancaman bisa dimulai dari rumah kosong yang dipakai menyimpan senjata, gudang kecil di jalur pertanian, atau orang bersenjata yang mengamati pos perbatasan. Karena itu, pola yang dijalankan bukan sekedar bertahan. Israel berusaha menciptakan jarak antara ancaman dan pagar Golan. Dalam bahasa sederhana, Israel ingin menemukan, menekan, bahkan memukul pihak yang dicurigai berbahaya sebelum mereka mendekat. Desa-desa di Suriah Selatan lalu menjadi penting, bukan karena semua warganya dianggap musuh, tetapi karena wilayah yang tidak terawasi bisa dipakai oleh siapapun. Pada Minggu 15 Juni 2026, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan pasukan Israel akan tetap berada di zona keamanan di Suriah, Gaza, dan Libanon tanpa batas waktu. Pernyataan itu menunjukkan bahwa Suriah Selatan kini bukan lagi urusan darurat sesaat. Kawasan tersebut sudah menjadi bagian dari cara Israel membangun pertahanan berlapis. Namun, ada masalah yang tidak bisa diabaikan. Garis antara patroli keamanan dan kehadiran militer dapat terlihat sangat berbeda dari sudut pandang warga Suriah. Apa bagi Israel disebut pencegahan, bagi penduduk desa bisa terasa sebagai kontrol atas tanah, jalan, dan kehidupan sehari-hari mereka. Menurut Anda, apakah langkah Israel menciptakan ruang aman di depan Golan benar-benar akan mencegah ancaman, atau justru menumbuhkan kemarahan baru yang lebih sulit dikendalikan? Jawabannya mulai terlihat ketika strategi ini bertemu penolakan warga, kecaman Damaskus, dan risiko bahwa setiap patroli kecil dapat memicu ketegangan yang jauh lebih besar. Pada Senin 29 Juni 2026, sehari setelah bentrokan di Abdin, pemerintah sementara Suriah mengecam masuknya pasukan Israel dan penembakan artileri ke wilayah desa. Damaskus menuntut penarikan pasukan Israel dari kawasan yang dikuasai sejak Desember 2024. Bagi Suriah, masuknya kendaraan lapis baja ke Abdin bukan patroli pengamanan. Itu dipandang sebagai pelanggaran atas wilayah negara mereka. Tekanan diplomatik belum menghasilkan batas politik yang jelas. Pada akhir Juni 2026, Presiden sementara Suriah, Ahmed al-Sharah, meminta Israel meninggalkan sekitar 235 km persegi kawasan yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa berada di bawah kendali Israel. Selama tuntutan itu tidak bertemu kebutuhan keamanan Israel, ketegangan lapangan akan mencari jalannya sendiri. Tetapi dari sudut Israel, perhitungan di Suriah Selatan jauh lebih dingin. Kawasan itu diperlakukan sebagai lapisan depan untuk melindungi Golan. Setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel mengubah cara melihat perbatasan.
Menunggu ancaman muncul di pagar dianggap terlalu berisiko. Karena itu, Israel membentuk zona penyangga di Gaza, memperluas kendali keamanan di Lebanon Selatan, dan mempertahankan kehadiran di sisi Suriah dekat Golan. Masalahnya, zona penyangga tidak hanya mengubah garis di peta. Zona itu mengubah kehidupan orang yang tinggal di dalam atau di dekatnya. Jalan pertanian bisa tiba-tiba tertutup, pergerakan warga dibatasi. Rumah yang berada dekat rute patroli bisa menjadi sasaran pemeriksaan. Ketika semua ini berlangsung berulang kali, rasa takut perlahan berubah menjadi kemarahan. Abdin menunjukkan bagaimana benturan itu bekerja. Bagi warga, batu yang dilempar pada Minggu 28 Juni 2026 adalah penolakan terhadap kehadiran yang mereka anggap memaksa. Bagi tentara Israel, kerumunan yang menutup jalan dapat dibaca sebagai gangguan terhadap patroli di kawasan yang mereka nilai rawan. Dua sudut pandang ini tidak bertemu, dan ketika keduanya bertabrakan, peluru peringatan, artileri, serta pengungsian warga menjadi akibatnya. Disinilah letak resiko dari front sunyi. Tidak ada perang darat besar seperti di Gaza. Tidak ada serangan roket lintas batas yang setiap hari memenuhi layar seperti di Lebanon. Namun, ketegangan tumbuh melalui langkah-langkah kecil. Patroli masuk, jalan diawasi, rumah diperiksa, warga melawan, lalu pasukan merespons lebih keras. Setiap kejadian mungkin terlihat terpisah, tetapi bila pola itu terus berulang, desa-desa di Dar'a dan Quneitra dapat berubah menjadi titik gesekan permanen. Kondisi seperti ini memberi peluang bagi kelompok bersenjata untuk menunggangi kemarahan warga. Mereka tidak perlu langsung membangun basis besar. Cukup memanfaatkan jalur desa, kemarahan lokal dan lemahnya kontrol pemerintah pusat untuk menciptakan ancaman baru. Itulah dilema Israel. Semakin aktif Israel bergerak untuk mencegah ancaman, semakin besar pula kemungkinan tindakan itu menghasilkan lingkungan yang lebih mudah melahirkan perlawanan. Sebaliknya, bila Israel mengurangi tekanan tanpa adanya jaminan keamanan yang jelas, wilayah dekat Golan bisa kembali menjadi ruang yang dimanfaatkan kelompok bersenjata. Karena itu, Abdin bukan sekedar insiden batu melawan kendaraan lapis baja. Desa ini memperlihatkan bahwa strategi keamanan tidak hanya ditentukan oleh tank, kamera pengintai, atau posisi di bukit. Strategi itu juga ditentukan oleh reaksi warga yang hidup di bawah bayang-bayang patroli. Pertanyaannya, apakah Israel bisa membangun lapisan pertahanan di depan Golan tanpa membuat semakin banyak desa Suriah memandangnya sebagai ancaman baru? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah Abdin hanya menjadi bentrokan singkat pada 28 Juni 2026 atau tanda awal bahwa front sunyi di Suriah Selatan perlahan berubah menjadi konflik yang jauh lebih sulit dipadamkan. Abdin mengingatkan kita, konflik besar tidak selalu dimulai dari ledakan yang mengguncang dunia. Kadang, semuanya bermula dari sebuah desa kecil, satu patroli, dan ketegangan yang perlahan tumbuh di depan perbatasan. Apakah Suriah Selatan akan tetap menjadi front sunyi, atau justru berubah menjadi titik konflik baru yang lebih besar? Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya yang akan kami ungkap berikutnya.